Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emma di PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Untuk kali ini aku mau membahas tentang pentingnya doa dan zikir selama ibadah umroh. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh adalah perjalanan spiritual yang penuh berkah, di mana setiap langkahnya mengandung nilai ibadah yang tinggi. Selain melaksanakan ritual-ritual seperti tawaf, sa'i, dan sholat, salah satu aspek penting dalam umroh adalah memperbanyak doa dan zikir selama ibadah umroh. Dua amalan ini bukan hanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai penunjang kekusukan dan kedamaian batin selama menjalani ibadah. Untuk kali ini aku akan membahas tentang mengapa doa dan zikir sangat penting selama ibadah umroh dan bagaimana keduanya dapat memperkaya pengalaman spiritual kita di tanah suci. Yang pertama yaitu doa dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh adalah kesempatan langka untuk berada di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, yaitu Mekah dan Madinah. Selama menjalankan ibadah, kita sangat dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan berdoa dan berzikir. Kedua amalan ini merupakan sarana yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Doa adalah bentuk permohonan kita kepada Allah, meminta petunjuk pertolongan dan segala yang terbaik bagi kita, keluarga, dan umat Islam secara umum. Dalam perjalanan umroh, banyak doa yang bisa dipanjatkan, mulai dari doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hingga doa-doa pribadi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Sedangkan zikir di sisi lain adalah menyebut nama Allah, baik dengan lisan maupun hati. Untuk mengingatnya, dalam setiap langkah kita, zikir merupakan bentuk ibadah yang sangat utama dalam Islam, yang dapat menenangkan hati dan memberikan kedamaian batin. Yang kedua adalah mengisi waktu luang dengan doa dan zikir. Selama umroh, kita akan menghabiskan banyak waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tempat yang penuh keberkahan. Salah satu keutamaan berada di tempat-tempat suci ini adalah bahwa doa-doa yang dipanjatkan di sana lebih cepat diterima oleh Allah, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Waktu-waktu yang tepat untuk berzikir dan berdoa antara lain setelah sholat wajib. Setelah selesai melaksanakan sholat fardu merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak zikir seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan di antara waktu-waktu mustajab, waktu-waktu tertentu seperti antara azan dan iqomah saat berada di Arafah, Musdalifah, atau Mina, serta ketika berada di Multazam, tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah.
adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir saat tawaf dan sa'i. Selain membaca doa yang sudah ditentukan, kita juga bisa memanjatkan doa pribadi yang penuh harapan selama tawaf atau sa'i. Karena momen-momen ini sangat istimewa dan penuh makna. Berzikir dan berdoa, kita bisa mengisi perjalanan spiritual ini dengan penuh keberkahan dan ketenangan hati. Yang ketiga yaitu kekuatan doa di tanah suci. Doa yang dipanjatkan di tanah suci, terutama di sekitar Ka'bah, memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa di Mekah adalah doa yang tidak akan ditolak, dan doa seorang muslim yang memohon sesuatu kepada Allah di sana pasti akan dikabulkan. HR Tirmizi. Selain itu, ketika berada di makam Ibrahim, Hajar Aswad atau Multazam, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa karena tempat-tempat ini dianggap sangat mustajab, tempat yang doa-doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya itu, berdoa di Masjid Nabawi juga memiliki keutamaan besar, di mana Allah berjanji akan mengabulkan doa orang yang berada di sana. Yang keempat adalah zikir sebagai penguat spiritual. Zikir memiliki banyak manfaat, baik untuk tubuh maupun jiwa. Secara spiritual, zikir membantu menjaga konsentrasi dalam beribadah dan menjaga ketenangan hati. Zikir yang dilakukan dengan khusyuk dapat mengusir rasa gelisah, kelelahan, dan stres, serta meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Banyak berzikir, hati Anda akan merasa lebih tenang dan lapang. Ketika berada di tanah suci, di tengah keramaian jamaah, zikir bisa menjadi sarana untuk memperkuat iman dan memperbarui semangat ibadah kita. Kelima, doa untuk keberkahan dan kemudahan dalam ibadah. Banyak jamaah umroh yang merasa terkadang kelelahan atau menghadapi berbagai tantangan fisik, terutama dengan cuaca yang panas, perjalanan jauh, atau banyaknya kegiatan yang harus dilakukan. Di saat seperti ini, doa menjadi cara untuk meminta kekuatan dan keberkahan dari Allah. Misalnya, doa untuk memudahkan perjalanan, memberi kesehatan, serta memohon agar bisa dapat dilaksanakan dengan sempurna. Keenam, memperbanyak doa untuk orang lain. Selain berdoa untuk diri sendiri, selama umroh kita juga dianjurkan untuk berdoa bagi keluarga, teman, dan umat Islam secara umum. Ini adalah kesempatan emas untuk memohon kebaikan bagi orang lain. Banyak doa yang bisa dipanjatkan untuk keluarga tercinta, untuk umat Islam yang membutuhkan pertolongan, serta untuk dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan oleh Allah. Di sisi kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang berkata, amin. Semoga Allah memberimu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. HR Muslim. Dari sini dapat kita simpulkan, doa dan zikir selama ibadah umroh adalah amalan yang sangat penting dan memberikan manfaat luar biasa. Selain menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, doa dan zikir juga membantu menjaga kekhusyuan ibadah, memberikan ketenangan batin, serta memohon keberkahan dalam setiap langkah perjalanan spiritual ini. Sungguh Allah memerintahkan hambanya untuk selalu berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ghafir 60.
Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Dalam hadis disebutkan bahwa doa adalah termasuk ibadah. Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. HR Abu Dawud dan At-Tirmizi. Bukan hanya sekedar ibadah, bahkan doa adalah ibadah yang paling utama. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdholul ibadati doa." Ibadah yang paling utama ialah doa. HR Al-Hakim. Doa juga dapat menolak qadha dengan izin Allah. Dalam riwayat Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayaruddul qadha'a illa du'a'u wa la yazidu fil umari illal bir. Tidak ada yang dapat menolak qadha kecuali doa, dan tiada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. HR Tirmizi. Pada ayat tadi Allah telah memerintahkan hambanya untuk senantiasa meminta kepadanya, maka barang siapa yang tidak meminta ia pun akan marah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. HR Tirmizi. Doa adalah ibadah agung yang menjadi ruh seluruh ibadah, karena ia memiliki sikap ketawaduan, ketundukan, dan merasa butuh terhadap Allah. Lebih dari itu, dalam doa juga terdapat ketundukan kepada rahmat dan karunia Allah. Karena itulah doa merupakan ibadah yang paling utama, dan tidak ada satu ibadah pun kecuali berisikan doa. Dan Allah senang kepada orang yang berdoa kepadanya dan terus-menerus berdoa kepadanya, serta menampakkan kebutuhan dirinya kepadanya. Dari dalil-dalil tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, agungnya kedudukan doa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai ibadah, yakni rukun yang paling agung di dalam ibadah. Yang kedua, doa adalah ibadah yang paling utama karena di dalamnya mengandung zikir kepada Allah, permohonan, perlindungan, dan kecintaan kepadanya. Menyandarkan seluruhnya kepadanya dan menampakkan kebutuhan terhadapnya. Yang ketiga, doa adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka barang siapa yang menghadapkan doanya kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Yang keempat, Allah menjadikan doa sebagai sebab dirubahnya qadha, dan doa termasuk qadha. 5. Kecintaan Allah diberikan untuk siapa saja yang berdoa kepadanya, dan kebencian Allah bagi siapa saja yang tidak berdoa kepadanya. Yaitu ketika ia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut. Maryam 3. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk rendah hati ketika berdoa, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb-mu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf 55. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berdoa dengan kalimat yang ringkas namun syarat makna. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastajibul hawami'a minad du'a'i wa yada'u ma siwa dzalika."
Rasulullah menyenangi doa-doa yang singkat namun mengandung kebaikan yang banyak dan meninggalkan selain itu. HR Abu Dawud. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berdoa yang mengandung keburukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tada'u ala anfusikum wa la tada'u ala auladikum wa la tada'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha adha'un fayas'atajibu lakum. Lah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Janganlah mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Janganlah mendoakan keburukan terhadap harta-harta kalian, agar jangan sampai doa itu bertepatan dengan waktu ketika Allah sedang memenuhi permohonan, sehingga doa burukmu itu benar-benar terkabul untuk kalian. HR Muslim. Kelima, kita wajib yakin ketika berdoa. Maknanya, kita tidak boleh berdoa dengan mengaitkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka janganlah ia mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berilah rezeki kepadaku jika Engkau menghendaki. Namun, hendaknya ia yakin dalam meminta, karena tidak ada yang bisa memaksanya. HR Bukhari. Makna dari liya'zimal mas'alata ialah hendaknya ia yakin dalam meminta dan yakin akan dikabulkan. Doa merupakan suatu ibadah agung. Allah telah mensyariatkan kepadanya beberapa adab yang dapat menjadikan orang yang berdoa lebih dekat kepada Allah dan menjadikan doanya lebih cepat dikabulkan. Maka setiap orang yang berdoa harus selalu memperhatikannya. Di antara adab-adab itu ialah merendahkan suara, karena dalam doa harus dengan kekusukan dan ketundukan dan memilih doa-doa yang singkat tapi mengandung kebaikan yang banyak. Selain itu, seorang muslim harus menjauhi doa untuk keburukan dirinya, anaknya, atau hartanya, karena bisa jadi doanya itu bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, lalu doanya dikabulkan. Adapun di antara perkara yang harus dijauhi dalam berdoa ialah mengaitkan doa dengan kehendak Allah, karena perbuatan ini termasuk menunjukkan rasa cukup dan tidak mau terus-menerus memanjatkan doa permintaan. Penjelasan dan dalil-dalil ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, sunahnya merendahkan suara dalam berdoa dengan penuh ketundukan dan kekusukan kepada Allah. Yang kedua, sunahnya berdoa dengan doa yang singkat tapi mengandung kebaikan yang banyak. Dan yang ketiga, peringatan agar seseorang tidak mendoakan keburukan untuk diri sendiri, hartanya, ataupun anaknya. Dan yang keempat, wajibnya yakin dalam berdoa dan tidak mengaitkannya dengan kehendak Allah, karena hal itu menunjukkan tidak adanya perhatian serius terhadap apa yang diminta dan lemahnya rasa membutuhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.